Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita hidayah dan nikmat serta sehat awal afiat hingga saat ini. Tak lupa pula, marilah kita panjatkan sholawat beserta salam kepada baginda kita, junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modern seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Gilang Adil Mubarak MA selaku dosen mata kuliah Qiraatul Qutub. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayuni Najah dengan NIM 23121042 sebagai mahasiswa UIN SMH Banten semester 2. Dengan adanya video ini, saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Qiraatul Qutub, yaitu yang akan membahas Kitab Ushul Tarbiyah halaman 90 dan 94 yang ditugaskan langsung oleh Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Gilang Adil Mubarak MA. Baiklah teman-teman, di sini saya akan langsung membahas Kitab Ushul Tarbiyah beserta menjelaskan kaidah nahwunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awamilu musa'addata ala ta'allumi. Faktor-faktor yang membantu dalam pembelajaran. Likayyi tamim umaliyatu tata'alumu alal wajhil matlubi. Agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diinginkan, wa tu'ti samariyaha biidnillahi ta'ala, dan memberikan hasil yang maksimal dengan izin Allah Ta'ala, biaqali waktin wa zuhdin, dengan waktu dan usaha yang maksimal. Labuda min mara'atin ma yali, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Al-awamilu al-dakhiliyatun. Pertama, faktor internal. Al-wamilun kharijiyatun. Yang kedua, faktor eksternal. Sini kita akan membahas faktor pertama dulu. Pertama, al-awamilu dakhiliyatu, faktor internal. Wa yaqsudu biha, yang dimaksud dengan faktor internal adalah tilkal istijibatu awil istijabati tabiati min nafsil uta'alimi. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah respon atau reaksi yang berasal dari diri mahasiswa itu sendiri. Misal seperti ad-dawafi'u, motivasi. Salah satunya ialah motivasi. Idzan la yumkinul mar'i an yata'allama biduni dafi'i yadfa'uhu
litahsilil ilmi. Tidak mungkin seseorang bisa belajar tanpa adanya dorongan motivasi untuk memperoleh ilmu. Dzalika yanbaghi lil muallimi an tastashiran ilmu ta'allimina bimuqaddimatin. Oleh karena itu, guru harus membangkitkan semangat siswa dengan keyakinan. Au bias'ilatun tashadu hamamahum wa tasiru ihtimamahum, atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang memacu semangat dan menarik minat mereka. Wa tasuqahum lima'rifatin ma yuridu an taqulaha, serta menjelaskan kepada mereka pemahaman tentang apa yang ingin disampaikan. Yaqulu fadlan an tadhikirihim bil ayati wal ahadithil ati tubayyina fadlul ilmi wa zuhul wal ulama'i. Selain mengingat mereka dengan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Yaqulu Ibnul Jauzi berkata, Summa yatafawwatu sibyanu ba'da dzalika faminhum man yahtaju ila mah'rodin. Orang-orang berbeda setelah ini dalam hal pemahaman mereka, dan ada yang membutuhkan dorongan, dan mereka adalah kebanyakan orang. Wahumul aktsaru minhum man tanbihu bi'aisir tanbihu, dan mereka adalah kebanyakan orang, dan ada yang cukup dengan peringatan. Wa minhum man yat'abu ma'ahur ra'idu, dan ada yang susah bersama yang menolak. Jadi dalam faktor internal itu yang pertama ialah contohnya itu seperti motivasi, karena seperti yang dijelaskan bahwa tidak mungkin seseorang bisa belajar tanpa adanya dorongan yang memotivasi dirinya untuk belajar. Jadi seperti apabila kita ingin mencapai tujuan, contohnya belajar, kita harus memotivasi diri kita, harus mempunyai motivasi, dorongan motivasi. Selanjutnya yaitu saniyah, yang kedua, faktor yang kedua, al-wamilu khariziyatu, faktor eksternal. Wahya al-wamilu allati tanba'atsu min kharizin nafsil muta'allimi. Ini adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar dan mempengaruhi kemampuannya dalam belajar. Watu asiru ala qadratihi alamiyati, dan mempengaruhi kemampuannya dalam belajar. Misal seperti hazmul madati al-alamiyatu,
Pertama, ukuran materi pembelajaran. Wahyal kami tallati tastati'ul muta'allimu an tata'allamuha fi waqtin wahidin. Ini adalah jumlah materi yang dapat dipelajari pelajar dalam sewaktu-waktu. Fakullama zadat kamiyatal madat wa qala waqti lita'allumiha. Semakin banyak materi dan semakin sedikit waktu untuk mempelajarinya. Kanat al-alamiyatu ta'limiyatu dhaifatu wa kullama kanat al-madatal muta'allimatu mawafiqatu lil madati al-zamaniyati lit-ta'allami. Semakin lemah proses pembelajaran, semakin sesuai materi yang dipelajari dengan durasi waktu belajar. Sahalatil amaliyatu ta'limiyatu. Semakin mudah proses pembelajarannya. Jadi dalam faktor-faktor yang membantu dalam pembelajaran, faktor yang kedua itu yang eksternal, itu membahas bahwa semakin banyak materi dan semakin sedikit waktu untuk mempelajarinya, semakin lama juga proses belajarnya. Serta semakin sesuai yang dipelajari dengan durasi waktu belajar, semakin mudah juga proses pembelajarannya. Seperti itu. Itu salah satu contoh dari faktor internal dan faktor eksternal yang membantu dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu saya akan membahas kaidah nahunya yang terdapat dalam materi saya, yaitu halaman 90 dan 94, yang membahas tentang faktor-faktor yang membantu dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya ialah saya akan membahas kaidah nahunya. Di sini yang pertama kita mulai dari judul, yaitu al-mabahis. Al-mabhatsu yaitu adalah mubtada marfu dengan doma. Terus as-salisu, naat atau sifat yang marfu mengikuti mubtada. Al-awamilu yaitu mubtada marfu dengan doma. Musa'addata yaitu naat sifat yang marfu mengikuti mubtadanya. Ala ta'allumi itu alanya itu jar majrur, di mana at-ta'allumi adalah harfu jar dan isim majrur dengan kasroh. Likai itu adalah harfu nasab, huruf penyebab nasab dan zar. Tatimma yaitu fi'il mudhari mansub dengan fathah karena didahului oleh harfu nasab. Umalliyatu yaitu fi'il yang marfu dengan doma.
Ta'allumu yaitu mudhof ilaih yang majrur dengan kasroh. Alal wajhi yaitu alanya itu jar majrur. Al wajhinya itu adalah harfu jar dan majrur. Isim harfu jar dan majrur. Matlubi itu naat atau sifat majrur al-wajhi yang mengikuti al-wajhi. La buda yaitu jumlah ismiyah kalimat huruf alif lam nominal dengan penegas. Alif lam itu sebagai penegasnya. Man itu harfu jar. Maro'atin yaitu isim majrur dengan kasroh. Ma yali itu jumlah fi'liyah. Mimnya itu adalah isim mausul. Yalinya itu adalah mudhari marfu dengan doma. Gitu. Di sini ada wayaqsudu ialah fi'il mudhari yang marfu dengan doma. Bihanya baknya itu jar majrur adalah domir majrur ha. Dan hanya itu domir majrur. Tilka itu adalah isim isyarah, kata yang menunjukkan mabni. Al-istijibatu yaitu kata sambung dan matuf yang marfu. An-nabiati yaitu naat yang marfu mengikuti ma'tuf. Min nafsi yaitu jar majrur, mimnya adalah jar majrur dan nafsinya itu harfu jar dan majrur. Idzanya itu ada syarat. Idza kata syarat la yumkinu itu adalah fi'il. Yumkinu adalah fi'il, yaitu huruf penegas atau mudhari mafhum dengan doma. Al-mar'i yaitu al-mar'i itu isim majrur, sedangkan alif lamnya itu harfu jar. Anta ta'allama adalah fi'il mudhari mansub dengan fathah karena didahului oleh harfu nasab. Biduni dafi'i yaitu biduninya itu ialah jar majrur dan dafi'nya itu harfu jar dan majrur.
Yadfa'uhu adalah yadfa'uhu adalah jumlah fi'liyah. Hu-nya itu fi'il mudhari marfu dan maf'ul bih. Litahsilin ialah alif lamnya itu jar majrur. Tahsilinnya itu adalah harfu jar yang ilim al-ilmi ialah mudhof ilaih. Selanjutnya yaitu ta'allami itu masdar dari kata kerja yang berarti belajar. Maura'atan itu masdar ro'ainnya itu masdar dari kata kerja yang berarti memperhatikan. Dafi'an yaitu isim fa'il atau pelaku yang dari kata kerja yang berarti mendorong. Dafi'. Naba'atu itu adalah isim fa'il dari kata kerja naba'a yang berarti berasal. Tahsila itu masdar dari kata kerja yang berarti mendapatkan. Tahsila yang berarti mendapatkan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahapan pembelajaran dan sebagai pemula. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.